Negara Indonesia memiliki 17.504 pulau, 742 bahasa, 7.241 karya budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya kita menganut sistem desentralisasi, bukan sistem sentralisasi. Desentralisasi adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom atau otonomi daerah. Otonomi daerah secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani, asal katanya autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di era kolonial, dalam buku Otonomi Daerah Negara Kesatuan tahun 2002 karya Syaukani, ternyata pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah. Kemudian pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan Decentraliswet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri, yang penyelenggaraan pemerintahannya diserahkan kepada dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan sama sekali. Tahayul itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Kemudian pada tahun 1922, berdasarkan peraturan nomor 216, muncullah sebutan dari pemerintah Belanda untuk bagian-bagian wilayah yang ada di Indonesia dengan istilah-istilah yang kita kenal sekarang, seperti istilah provinsi, dengan kata lain provinsi, atau yang kedua istilah kabupaten atau Regensstad, yang ketiga istilah kota atau Stadsgemeente, dan keempat istilah kelompok masyarakat atau bahasa Belandanya Gemeenschap. Pada era Jepang, meski hanya dalam waktu 3,5 tahun menjajah Indonesia, rupanya pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian daerah di era Belanda. Oh my God! Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah menjadi 3 wilayah kekuasaan. Pertama, Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sunda Kecil di Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian dikenal dengan sebutan Shu atau 3 wilayah kekuasaan Jepang. Pada era Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno, melalui penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960, di era beliau, daerah otonomi dibagi menjadi 3, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Masa Orde Baru atau masa pemerintahannya Presiden Soeharto secara tegas menyatakan daerah otonom menjadi tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah itu dibagi menjadi 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Pada era reformasi, yaitu era awal, pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 dan Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi 2 undang-undang sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan begitu, negara Indonesia sekarang menggunakan aspek otonomi dengan sistem desentralisasi yang artinya tiap-tiap provinsi memiliki kewenangan untuk mengurus anggaran di daerahnya masing-masing, Kalau memang ada kasihin dong. serta menentukan kebijakan yang terbaik untuk mengembangkan wilayahnya sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi secara tingkat nasional. Nilai dasar otonomi daerah. Dalam otonomi dikenal dengan 3 nilai dasar utama. Pertama, kebebasan, yaitu kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga, aspek efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan efektif, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi penyimpangan. Asas dan prinsip pemerintahan daerah. Ada 3 asas dan prinsip. Yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Ruwet. Tujuan otonomi daerah. Pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat menemukan prakarsa dan kreativitas. Dan ketujuh, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah agar terjadi integritas dalam Republik Indonesia. Hak daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dua, memilih pimpinan daerah. Tiga, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah. Keempat, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Keenam, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Keenam, mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyusun perencanaan tata ruang daerah. Ketujuh, melestarikan lingkungan hidup, mengolah administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita tentunya ingin melihat daerah dengan fasilitas kesehatannya dan pendidikannya sama majunya dengan yang ada di kota-kota besar. Namun terlihat seperti saat ini, sepertinya daerah belum mendapatkan fasilitas yang sama dengan kota-kota yang metropolitan yang ada di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah agar tiap pejabat publik bisa mengembangkan daerahnya dengan sebaik mungkin. Sebutkan contoh penerapan otonomi daerah serta hasil positif dan negatifnya. Pertama, Provinsi Aceh dalam penerapan syariat. Kita tahu kegiatan asusila di sana dihukum sangat berat, yaitu dengan hukum cambuk yang mana membuat pelakunya itu terhukum di depan umum. Akhirnya dengan peraturan seperti ini diharapkan adanya kejeraan dari pelaku agar norma di masyarakat Aceh itu lebih baik. Dampak negatifnya diantaranya Provinsi Banten terjadi dinasti kekuasaan. Kita tahu seperti kasus yang terjadi pada pemerintahan di Banten bahwa banyak pejabat daerah yang masih memiliki hubungan famili dan kerabat. Emang apa sih nggak boleh?
Sombong amat. Itu tidak lain karena adanya kekuatan di aspek otonomi daerah, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebetulnya tidak hanya di Banten, tapi banyak daerah di Indonesia yang calon-calon kepala daerahnya itu ternyata masih memiliki hubungan famili dengan pejabat-pejabat sebelumnya. Akhirnya karena akibat dari otonomi daerah, beberapa pejabat memanfaatkan hal tersebut untuk menguasai dan memonopoli kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka pernah duduki dalam masa jabatan sebelumnya. Sekian penjelasan tentang otonomi daerah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati deh, belum di si Wuda. Si Wuda, Inusa, Wisuda. Apa yang lo ngomong sama wes ya wes, udah ya udah.